Assalamualaikum teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Nah, pertama-tama di sini kita menggunakan sekitar 1 liter air. Kemudian kita akan tambahkan kaldu ayam 1-2 sendok teh. Ini kita biarkan dulu, kita masak airnya sampai mendidih. Sambil kita akan siapkan bahan ya teman-teman. Nah, untuk bahan utamanya di sini saya menggunakan jantung pisang sebanyak 2 buah. Nah, untuk jantung pisangnya ini kita gunakan yang pisang nipa atau pisang kepok ya teman-teman, karena jantung pisangnya boleh kita makan. Ini akan kita kupas dulu kulit luarnya. Nah, sampai berbentuk seperti ini ya. Jadi sampai warnanya tuh udah putih, nggak ada lagi warna merah atau kulit merahnya. Ini kita potong dulu pangkal atau ujungnya. Kemudian jangan lupa ya, tadi setelah kita kupas kulitnya kita cuci bersih. Sekarang dari 1 buah jantung pisang ini akan kita belah atau kita bagi menjadi 2 bagian. Nah, seperti ini ya. Jadi dia makin ke dalam, makin putih warnanya. Jantung pisang ini makin lembut teksturnya. Oke. Kalau udah kita belah 2 seperti ini, selanjutnya kita akan cek air tadi yang udah kita panasin, yang udah kita kasih kaldu. Nah, ini udah mendidih, langsung kita masukin potongan jantung pisangnya. Jadi airnya ini juga udah ada rasa ya teman-teman. Jadi kita pastikan air rebusannya ini sudah gurih, jadi nanti jantung pisangnya juga ikutan gurih ya. Nah, ini kita rebus dulu sampai nanti jantung pisangnya tuh benar-benar lembut teman-teman. Dan jangan lupa saat proses perebusan harus kita bolak-balik agar nanti warnanya ini merata. Nah, untuk warna jantung pisangnya ini biasa ya, kalau dia berubah warna menjadi kecoklatan atau kemerahan, nggak apa-apa. Rasanya akan tetap enak kok, jadi berubahnya warna itu tidak akan mempengaruhi rasanya. Ini sambil kita bolak-balik terus. Dan nanti kita rasa dia harus lembut sampai ke bagian dalam. Oke, nanti kalau misalnya dia udah berubah warna banget, baru kita akan cek lagi. Nah, seperti ini ya. Jadi warnanya itu udah sampai hitam seperti ini. Nah, bagian dalamnya juga. Ini udah kelihatan banget ya teman-teman. Teksturnya itu udah lembut. Untuk jantung pisangnya menandakan dia udah matang sampai ke dalam. Dan ini getah dari jantung pisangnya tuh juga udah luntur atau dia udah bersih ya dari getahnya. Nah, ini boleh kita angkat, kemudian kita tiriskan dan akan kita dinginkan. Nah, ini jantung pisangnya udah kita tirisin airnya dan udah dingin, langsung kita potong ya. Nah, ini udah lembut banget teksturnya. Jadi kalau kita rebus dengan air yang banyak, jantung pisang ini dia nggak akan kelat teman-teman. Rasanya juga gurih, jadi dia nanti kalau kita masak tuh udah enak banget. Nah, ini kita potong-potong. Ini sengaja saya potong serong agar teksturnya jadi tampak besar. Nah, seperti ini ya. Jadi nanti dia seperti potongan-potongan daging, tapi nanti tetap ketika dimasak dia akan saling lepas ya. Nah, ini juga udah lembut banget. Tadi ada 4 bagian, ini kita potong semuanya. Oke, udah selesai. Kemudian kita akan siapkan bumbu. Nah, untuk bumbunya di sini pertama-tama kita menggunakan bawang merah. Ini sekitar 8-10 siung, kemudian 5 siung bawang putih. Tidak lupa saya tambahkan sedikit kunyit, dan juga ini kita gunakan cabai merah keriting sebanyak 5 helai atau 5 buah. Ini kita potong kecil-kecil. Jadi ini nanti rasanya nggak pedas ya teman-teman, karena kita menggunakan cabai merah keriting dan jumlahnya nggak banyak. Oke, selanjutnya tidak lupa kita tambahkan ketumbar sebanyak 3 sendok teh. Selanjutnya di sini kita tambahkan laos atau lengkuas. Nah, ini kita ulek dulu. Nah, jika udah halus seperti ini udah cukup ya teman-teman. Kalau mau lebih halus boleh di mixer atau di blender. Sekarang kita lanjut memasak. Kita gunakan minyak goreng, nggak usah terlalu banyak, secukupnya aja. Kemudian kita biarkan dulu sampai minyak gorengnya panas. Udah panas, langsung kita masukin tadi bumbu halus. Jadi ini spesial bumbu gulai ya teman-teman. Ini harum banget aromanya. Kemudian tidak lupa kita akan tambahkan daun. Nah, ini daun salam sebanyak 4 lembar. Kita tumis lagi. Nah, ini untuk bumbunya ini harus benar-benar sampai matang ya teman-teman, sampai agak kering dan berubah warna. Jadi nanti aromanya harum banget dan rasanya juga jadi enak.
Nah, ini udah kelihatan ya berubah warna dan udah matang bumbunya. Barulah kita tambahkan santan kelapa. Di sini untuk santan kelapanya saya gunakan sebanyak 300 ml. Ini benar-benar santan kental ya. Kemudian kita tambahin lagi air putih. Nah, untuk airnya ini sama, kita tambahkan juga kurang lebih 300 ml. Jadi total untuk airnya ini 600 ml ya. Kemudian di sini kebetulan saya sengaja menyediakan bahan tambahan agar nanti makin enak. Nah, di sini saya menggunakan ceker ayam. Jadi ceker ayamnya ini udah saya rebus. Jadi ini ceker ayamnya tuh udah ada air kaldunya. Nah, ini gurih banget ya teman-teman. Jadi kita rebus dulu ceker ayamnya sekitar setengah kilo sampai tekstur dagingnya tuh udah lembut. Jadi kita nanti masaknya nggak terlalu lama. Nah, ini sambil kita aduk. Kemudian nanti kita akan rasa ya teman-teman. Ini kan belum kita kasih bumbu. Nah, kita rasa dulu. Nah, ini udah ada sedikit rasa kaldu, saya tambahin lagi kaldu sapi. Karena tadi air kaldu dari cekernya tuh udah berasa banget. Intinya untuk rasa gurih, untuk rasa asinnya tuh nanti sesuai dengan selera ya, dan dengan bumbu yang biasa kamu gunakan di rumah. Nah, kemudian kita langsung masukin tadi jantung pisang yang udah kita rebus dan udah kita iris-iris. Jantung pisangnya juga udah gurih ini. Kita masukin semuanya. Ini bakalan jadi enak banget ya teman-teman. Nah, kalau kamu punya stok jantung pisang di rumah, kamu bisa masak gulai jantung pisang seperti ini. Ini tuh selain rasa bumbu gulainya enak, kemudian ada juga perpaduan dari air kaldu ceker ayam. Jadi ini bener-bener istimewa. Nah, ini kita akan masak dulu sampai nanti bener-bener mendidih. Jadi dia sampai agak sedikit mengental dan kuahnya tuh mendidih agar nanti bener-bener meresap. Nah, ini udah mendidih ya teman-teman. Jadi udah makin kental. Wah, ini aromanya harum sekali. Sambil kita bolak-balik ya, jadi semuanya udah matang. Ini juga rasanya nggak terlalu pedas, jadi anak-anak tetap bisa makan. Nah, ini ya, kelihatan enak banget ya teman-teman. Oke, jika udah seperti ini, udah matang, kita matikan api kompornya. Kemudian siap akan kita salin ke dalam sajian. Nah, ini dia, jadi dapatnya tuh banyak banget teman-teman. Dapatnya dalam satu wadah besar seperti ini. Bisa untuk makan satu keluarga pagi sore. Wah, bisa kelihatan ya, ini enak banget. Gulai jantung pisang yang kita padukan dengan ceker ayam. Nah, ini dia hasil dari masakan kita hari ini. Buat kamu yang punya stok jantung pisang di rumah dan juga ceker, jangan lupa cobain resep ini ya. Ini dijamin rasanya enak banget dimakan pakai nasi hangat. Buat kamu yang sudah menonton video ini, terima kasih. Salam dari saya Nada Rafika TV, bisnis ibu rumah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.